Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. Main di Indonesia dan mau nyerang total. Sepertinya China menginginkan 3 poin nih. Tapi sebenarnya hal ini cukup wajar mengingat posisi dari timnas China saat ini. Mereka menempati posisi 6 atau posisi terbawah di grup C dengan 6 poin dari 8 laga. Meraih hasil imbang atau kalah, hampir dipastikan mereka akan tersisih. Dan itu kenapa China memiliki ambisi besar saat menghadapi timnas, yakni meraih kemenangan. Namun apakah ini berarti China akan bisa mengalahkan Indonesia? Justru sebaliknya, jika China berani bermain menyerang dan terbuka, kami pikir itu akan jadi keuntungan bagi timnas yang juga bisa menggunakan serangan balik sebagai senjata rahasia. Lantas, seperti apakah potensi duel Indonesia versus China di GBK 5 Juni nanti? Tetap stay tune dan berikut rangkuman selengkapnya. In our souls we trust, in unity we rise from the dust. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. Sukses meraih kemenangan 2-1 di pertemuan pertama saat Indonesia bertanding ke markas timnas China membuat pasukan tim tirai bambu itu yakin jika di laga sisa yang akan mereka mainkan, tim asuhan dari Blanko Ivankovic itu bisa mengalahkan timnas Indonesia di laga yang akan dimainkan pada 5 Juni nanti. Menariknya, meski laga nanti akan digelar di GBK, ada kepercayaan diri dari China, di mana hal itu ditunjukkan dari komentar para pemain hingga pelatih mereka jelang laga kontra timnas. Pertama, ada Wang Dalei, kiper timnas China yang menekankan bahwa siapapun lawannya sama saja. Maksudnya, tak peduli banyak pemain Indonesia dari Eropa. Menurut ia, itu tak masalah. Apalagi menurutnya China mampu mengalahkan Indonesia 1-2 di putaran pertama, meski ada pemain Eropa di timnas Indonesia. Selanjutnya, ada pemain naturalisasi dari timnas China, Yang Mingyang. Pemain yang berposisi sebagai gelandang ini menilai jika pemain Eropa yang dimiliki Indonesia mungkin unggul soal kualitas individu atau ritme permainan. Namun ia yakin bahwa cuaca dan chemistry akan menyulitkan mereka. Maksudnya, Yang Mingyang menilai jika para pemain timnas tak sering main bareng dan cuaca panas yang berbeda dari Eropa akan membuat Indonesia justru kesulitan. In our souls we trust, in unity we rise from the dust. Red and white, the colors we bleed, for glory. Apa yang disampaikan Yang Mingyang sebenarnya memang terjadi. Terbukti saat bermain lawan Australia. Dengan waktu kumpul yang mepet, timnas nampak kesulitan menyatu. Chemistry antar pemain seperti belum terbentuk. Dan itulah yang kala itu membuat kita kalah di Sydney. Namun, Indonesia coba mengatasinya dengan TC yang jauh lebih panjang. 26 Mei, para pemain timnas telah berkumpul di Bali, melakukan training camp, dan mulai beradaptasi dengan cuaca panas, serta mengembalikan kondisi kebugarannya. TC dimulai dengan pengembalian kondisi usai penerbangan jauh di hari pertama. Dan hari kedua, para pemain mulai melakukan rondo dan strategi, meski belum semuanya komplit. Namun, para pemain nampak beradaptasi dengan cukup baik. Senyum, tawa, dan fokus nampak di wajah tiap pemain. Dan ini kabar bagus yang akan mengatasi masalah soal chemistry. Itu akan jadi bagus untuk timnas sebelum terbang ke Jakarta dan bermain menghadapi China. China menyerang, Patrick, yang penting menang. Menjelang duel panas melawan Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, 5 Juni mendatang, pelatih timnas China, Blanko Ivankovic, secara terbuka menyatakan niat timnya, kami akan bermain menyerang. Seperti kita jelaskan sebelumnya, langkah ini bukan tanpa alasan. Dengan hanya mengoleksi 6 poin dan duduk di posisi juru kunci grup C, China berada di ujung tanduk. Mereka wajib menang jika ingin tetap membuka peluang lolos. Maka dari itu, tidak ada pilihan lain bagi China selain tampil ofensif, bahkan saat bermain tandang di stadion yang dikenal angker seperti GBK. Namun, justru disinilah letak peluang emas bagi skuad Garuda. Dengan China datang untuk menyerang dan harus menang, itu artinya mereka akan bermain terbuka dan agresif, mendorong lini tengah dan belakang untuk ikut naik ke depan. Dan saat sebuah tim bermain seperti ini, mereka otomatis menyisakan ruang di belakang, dan ini bisa jadi sasaran empuk untuk serangan balik cepat. Tom Hai di sini diharapkan bisa mengatur transisi cepat dari bertahan ke menyerang, di mana Indonesia bisa memaksimalkan peluang lewat 2 hingga 3 sentuhan langsung ke depan dengan Ole jadi ujung tombak. Ini bisa mirip gol timnas ke gawang Bahrain. Dari Tom Hai,
Marcelino, dan pada akhirnya Ole mencetak gol. The other way. Lovely ball to pick out Marcelino Ferdinand, who centers it for Robiney. And Indonesia's number 10 breaks the deadlock with his second goal in as many appearances, scored on his debut last time out. He's on the score sheet here again. Di sisi lain, pelatih tim Garuda Patrick Kluivert menilai dia akan memilih strategi paling efektif sesuai kondisi lawan. Dalam konteks ini, jika lawan menyerang total, Kluivert bisa saja memilih untuk bermain compact defense di belakang, lalu mematikan lewat transisi. Ini adalah taktik klasik di banyak laga penting. Biarkan lawan menguasai bola, tapi hancurkan mereka dengan efisiensi. Emil Audero debut yang krusial. Sosok kiper keturunan Indonesia-Italia, Emil Audero, dipastikan akan langsung menjalani debut pada laga paling menentukan, yaitu lawan China di Stadion Gelora Bung Karno. Ini bukan sekedar uji coba, tapi laga hidup mati untuk lolos di grup C kualifikasi Piala Dunia, di mana tentu saja tekanan mental dan kesiapan akan sangat diuji. Tapi perlu diingat, Emil bukan kiper muda yang belum jadi. Dia datang dengan pengalaman Eropa, dan itu yang bisa membuatnya langsung klop di bawah gawang tim Garuda. Jika China benar-benar main ofensif, Emil akan langsung diserbu dengan banyak percobaan. Tembakan jarak jauh, bola-bola crossing, atau situasi 1 lawan 1 dari counter balik saat Indonesia kehilangan bola. Bisa jadi akan ia hadapi. Tapi justru disitulah peran Emil jadi krusial. Ia harus menjadi tembok terakhir dan pemimpin lini belakang dalam menyusun koordinasi dengan Jay Izzaz, Justin Hübner, Mesilhurst, atau Rizky Ridho. Sejauh ini di TC, Emil nampak sangat fokus. Kita jarang melihat ia tersenyum, meski mencoba untuk enjoy dengan bermain tenis meja dengan pemain timnas lainnya. Sebagai info, laga antara Indonesia versus China sendiri akan digelar pada Rabu 5 Juni 2025. Kick-off pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, dengan kapasitas maksimal sekitar 80.000 penonton. Tiket laga ini sold out. Antusiasme masyarakat luar biasa besar. GBK akan kembali menjadi lautan merah putih, atmosfer angker yang tak bisa diremehkan. Usai menjalani training camp di Bali sejak 26 Mei, skuad Garuda dijadwalkan terbang ke Jakarta pada tanggal 3 Juni. Mereka akan langsung menjalani official training dan uji lapangan di GBK 1 hari sebelum laga. Jelas saat ini semua mata tertuju pada skuad timnas di bawah asuhan Patrick Kluivert. Yang penting menang. Dan dari balik strategi bermain menunggu dan menghukum, Indonesia kini punya semua senjata untuk membungkam kepercayaan diri berlebih dari China. So, China boleh saja datang menyerang. Tapi mereka lupa satu hal, GBK bukan tempat yang ramah untuk tim yang terlalu percaya diri. Indonesia hanya kalah dari Jepang di GBK. Dan itu kenapa mereka akan mendapatkan balasannya nanti. Kini saatnya balas dendam dan saatnya timnas Indonesia menunjukkan ke dunia bahwa Garuda tak hanya terbang tinggi, tapi juga siap mencakar siapapun yang meremehkan. GBK bersiaplah jadi saksi. Karena pada 5 Juni nanti bukan hanya pertandingan, ini pertempuran.